Dia minjem juga, pinjol loh. Pinjol ya. Dia bingung nih. Punya satu-satunya cuma HP dong. Punya HP satu-satunya dijual lah kemudian. Tapi itu nggak nutup Ustaz. Karena kan tahu sendiri nggak bayar. Ya mau gimana lagi emang kebutuhan. Dan pakai solusi yang Ustaz kasih itu. Apaan tuh solusinya? Iya itu udah pokoknya yang Ustaz kasih ya. Nanti konfirmasi aja ke Ustaz tokennya. Asli, ajib. Demi Allah ajib. Terus masalah ini nih, anak pang ada nggak sih kaitannya sama yang kena riba gitu? Kalau di anak pang ada nggak cerita-cerita anak pang tentang ngutang riba gitu? Banyak Ustaz. Banyak, Kalau ya? dibilang banyak. Karena Ini kan mereka- channel saya khusus masalah hutang riba nih. banyak Ustaz. Gitu. Dan yang waktu itu yang konfirmasi ke Ustaz juga kan alhamdulillah tuh Ustaz, udah Ustaz. Yang Beres. Yang dulu nadep tuh. ini rentenir. Iya, yang rentenir. Terus gimana ceritanya itu? Dapat aba-aba dari Ustaz. Ya udah saya eksekusi aja itu kan. Udah ngikutin saran Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahnya kenapa? Alhamdulillah beres lah. Beres. Alhamdulillah. Dia bayar lunas. Selunas-lunasnya nggak pakai bunganya Ustaz. Tapi rentenirnya tetap ngotot ya awalnya. Ya, awalnya ngotot. Terus? Dari Nah. istilahnya kalau Ustadz bilang dia pakai strategi ini, ya saya ikutin. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Akhirnya mau dia. Iya, Bayar pokoknya aja. bayar pokok. Dan itu istilahnya bunga-bunganya karena kalau dipikir-pikir juga mereka dari sahabat-sahabat anak pang ini mereka juga sebenarnya bayar rutin karena memang di saat pandemi, di saat parah-parahnya perekonomian mereka susah nih. Jadi oh yaudah ini anak-anak ngumpulin ya udah dibayarin, jadi bunganya nggak ada ini. Oh, untuk bayar pokoknya. Jadi Iya. pada saweran buat Pada bayar saweran. pokoknya. Untuk pelunasan pokoknya gitu ya. Yang waktu itu ya istilahnya yang saya konfirmasi ke Ustadz waktu itu, Ustadz ada ini nih, oh jadi pakai ini. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Itu memang bagusnya anak pang jadi tim khusus tuh untuk Iya, untuk datengin rentenir Iya, tim gertak banyak banget. Oh, tim gertak Tim tuh. cemong-cemong kan banyak. tim cemong. Kenapa disebut tim cemong? Wah, mukanya. Oh, masih cemong-cemong gitu ya, iya. masih Mukanya full tato. full tato gitu. Tapi udah hijrah gitu. Iya, alhamdulillah Ustadz masjidnya nggak lepas. Iya. Masjidnya sholat yang waktunya. Gitu ya. Iya kan untuk apa namanya? Nah, rentenir itu kan main gertakan juga. Main gertak. Ya kita gertak lagi gitu kan. Orang kalau dipikir kita pengen ngadu fisik kemarin Ustadz. Orang mereka udah datang nih 3 orang 4 orang. Misalnya nih ada orang yang butuh bantuan, ini ada rentenir yang susah diajak ngomong nih. Siap Ustadz. Gitu. Nah Anak tuh ah. biayanya gimana tuh? Biaya operasionalnya pasti kan ada buat ngerokoknya ya kan, Kalau buat makan siang gitu, kalau uang bensin lah gitu kan. fight nih kalau nggak pakai itu deh Ustadz. Istilahnya kalau ada temen yang bisa nolongin sama juga istilahnya kan mereka juga oh ini ibadah juga nih, Iya. peluang kebaikan untuk kami gitu mereka bilang kan. Mereka mengambil Oh, ada biaya ya. Iya. Beli madu aja lah yang penting ya. Langganan gitu ya. Istilahnya ya Allah keren dah saran Ustadz lu wajib. Ayo. Ya Allah habis mantap nggak meleset beneran nggak meleset udah sering ya udah sering alhamdulillah. Itu kan salah satu ini apa namanya kegiatan berbagi juga. Misalnya kita berbagi nasi tuh kan membebaskan orang dari kelaparan. Nah, membebaskan orang dari jeratan utang rentenir itu lebih dahsyat lagi gitu kan. Kita mempermudah ya Ustadz. Mempermudah gitu. Habis gitu kan mereka, oh iya dah, saya ikutan saling bantu juga. Gitu kan jadi memperluas persaudaraan, Persaudaraan. silaturahim gitu. Sampai
ini Ustaz, istilahnya ada teman yang bukan anak pang gitu, bukan anak pang, dia minjem juga pinjol loh, Pinjol ya. dia bingung nih, punya satu-satunya cuma HP dong, punya HP satu-satunya dijual lah sama dia, tapi itu nggak nutup Ustaz, karena kan tahu sendiri nggak bayar, ya mau gimana lagi, emang kebutuhan. Dan pakai solusi yang Ustadz kasih itu. Apaan tuh solusinya? Iya itu udah pokoknya yang Ustadz kasih ya. Nanti konfirmasi aja ke Ustadz tokennya. Asli, ajib, demi Allah ajib. Ya istilahnya cakep banget. Alhamdulillah juga dapat ilmu begitu tuh. Istilahnya Ustadz bilang juga gitu kan. Itu konfirmasi gitu. Iya. Nah, Yona kan punya ini komunitas media dakwah ya kan. Ini bisa jadi program juga nih buat media dakwah. Mudah-mudahan ya istilahnya kan nih tamengan ada Ustaz ya. Ya, jadi kita bahkan kita ada lawyernya loh. Gitu. Tapi lawyer khusus orang-orang yang malas. Bukan malas sih, dia nggak punya waktu. Tapi dia punya duit, udah saya bayar aja dah. Nah, kita kasih lawyer. Lawyer tuh ya untuk hubungan-hubungan yang legal gitu kan. Tapi kalau yang seperti sampah masyarakat, rentenir, ya udah nggak usah pakai lawyer-lawyeran. Jadi memang hijrahnya gitu kan. Begini, ini mohon maaf nih, mungkin dulu anak pang di anak-anak tatoan, reman-reman itu dikira sampah masyarakat dulu kan. Nah sekarang karena udah hijrah, ya harus memerangi sampah masyarakat. Sampah masyarakat ini rentenir. Ini rentenir berdasarkan undang-undang kita disebut sebagai sampah masyarakat. Kalau kita laporin polisi, kena mereka digulung. Pinjol-pinjol nih, bangke keliling itu. Kalau mau dihajar-hajarin tuh sama tim cemong, gitu kan. Nah, tapi kan susahnya masyarakat, malah masyarakat ntar yang marah-marah. Iya, karena ini yang minjemin gue duit siapa nih gitu. Iya, gitu. Jadi yang butuh bantuan aja, yang nggak butuh bantuan ya masing-masing lah gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak pelajaran yang selama ini saya kenal Ustaz Sutrisno. Allah Akbar. Ajib. Ajib Bisa udah. aja nih. Iya Allah Akbar. Emang bukan bisa aja Ustaz nyata. Ngadu bisa itu kan. Bener. Emang banyak sih pelajaran yang tentang apalagi yang melawan-melawan gitu. Mereka berani gertak giliran main pasal bingung gitu. Wah, ini merasa nih. Ada nih, ya anak-anak juga main gertak juga lah. Apalagi alhamdulillah bantu dengan nampilan Ustaz. Datang aja juga nggak usah ngomong ya. Duduk aja ya, udah gertak. Kret. Terus muka cemong, tas. Bang, terusinnya bang katanya. Udah beres. Uang bukan soal nih, kita bacok-bacokan ayo dah gitu. Ada yang kemarin di berita tuh video WA nyebar utang tukang gorengan, utang 300.000 sampai bacok-bacokan. Gitu. Ya rentenir pasti mikir juga lah. Penting duit gue impas lah balik lah ya kan. Nggak bawa golok nggak. Cuman nunjukin doang nih gitu. Sebenarnya kalau dibilang anak pang aslinya baik-baik Ustaz. Aslinya baik-baik. Mereka nggak suka kekerasan sebenarnya. Mereka. Nah, gimana tuh ideologi anak pang itu? Ideologi anak pang sebenarnya gitu. Kalau yang saya pahamin sama teman-teman nih, yang saya pahamin, mereka cuma mencari kebebasan Ustaz. Mencari kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri gitu kan. Istilahnya dengan cara mereka bergaul. Dan kan adalah segelintir. Aduh, mereka ingin mencari kebebasan, emang merasa ditekan, diperbudak apa gimana itu sehingga mau mencari kebebasan? Kalau dibilang kebebasan, mereka kan banyak problem ya Ustaz. Entah itu dari keluarga, entah dari mana, entah dari tuntutan gitu ya. Istilahnya mereka berontak. Gitu. Karena kan kalau di ideologi pang selama mereka nggak masuk dengan pemikiran mereka nih yang baik, tanda kutip baik nih Ustaz. Misalnya kalau program ya kita udah ngeliat inilah pemerintah yang naikin apalah mereka berontak Ustaz.
suka berontak karena mikirin masyarakat juga kan. Meskipun dia bersuara dengan lagu, bersuara dengan sebisa mereka gitu kan, kreasi mereka, tapi mereka bersuara memberontak, menyampaikan pesan gitu. menyampaikan pesan bahwa kami itu nggak suka sama cara itu, karena itu nggak bagus loh untuk kami masyarakat yang ada di sini. Sebenarnya mereka begitu Ustaz. Nah ini pas ini kan riba memperbudak masyarakat, rentenir, pinjol itu kan memperbudak, harus dibebaskan. Makanya alhamdulillah Ustaz, ya asbab Ustaz begitu, alhamdulillah. Banyak juga teman-teman yang suka, ini gua ada masalah nih penjol, gimana nih? Ya solusinya dengan cara yang itu Ustaz. Yang Ustaz bilangin, bayar pokoknya, bunganya. Nah, kalau nggak mau, Kalau nggak bunganya, mau, udah. ya udah. Mau nggak? Ketemuan yuk. Daripada nggak bayar, Iya, gituin dong. Mau nggak? Kalau nggak ya udah. Kalau mau ketemuan, ayo ajak ketemuan gitu ya. Ketemuan aja tes mental juga berani. Debt collector suka ngancep tuh. Ah. Saya mau datang, ayo datang aja gitu ya. Malah anak-anak Pak, istilahnya ada orang yang mata uang, Ya. narik motor. Mm-mm. Ada sebagian teman-teman saya turun Ustaz. Mm. Apaan lu kasih? Apaan? Tahu apa? Bukan ini yang namanya itu kan pasti dibayar lah kalau ada orang juga kan butuh kendaraan untuk usaha. Buat Ustaz. nyari duitnya. Iya. Kalau kendaraan diambil bayar pakai apa Iya. ntar gitu ya. Apa pakai apa dia? Istilahnya ada ojol yang ditarik. Anak-anak nih udah bantuin mereka. Sebenarnya bisa itu, misalnya ditarik nih, udah datengin aja kantornya Iya. gitu. Kalau ini ada yang sebagian main rampas aja Ustaz, gitu kan. Karena kan anak-anak mikir, lu nggak bisa main rampas aja gitu. Iya. Kan. Dan konfirmasinya juga kan katanya ada yang 3 bulan baru ditarik. Ini baru 1 bulan nggak bayar ditarik. Emosi mereka. Iya. Apalagi teman sendiri yang motorin tarik. Udah. Ya udah. Gue udah minta salam ya udah. Mereka malah. Udah kan batasnya sekian bulan nih. Ya udah nanti gue beresin. Ya udah. Ya alhamdulillah solusinya bisa lagi motor punya. Karena kan emang prosedurnya begitu kan, ada 3 bulan nggak bayar baru motor tarik gitu kan, kecuali emang dia nggak mampu nih. Tapi teman saya dan sahabat saya ini Kan bisa nego. Iya. Misalnya udah 3 bulan nih, tapi belum bisa, kan bisa nego. bisa kalau Gitu. kalau- Apalagi iya. ada komunitas, bisa ikut nekan ke leasingnya gitu kan. Tapi alhamdulillah ya mereka juga istilahnya apa ya, mereka banyak bantu juga sih Ustaz, kalau dibilang gitu istilahnya dari kebijakan sana, dari istilahnya anak-anak yang ngamanin gitu kan. Ya alhamdulillah istilahnya ya sebab Ustaz Tris istilahnya kita kalau masalah riba nggak usah takut gitu kan istilahnya. Yang penting kalau kita niat main bayar udah. Iya. Keren. Tapi jangan bayar ribanya, malah dosa ya. Iya, kalau ya bagaimana Ustadz yang udah jelasin ke saya gitu. Iya. Iya betul. Itu ngebantunya khusus kalangan anak pang apa masyarakat Enggak, umum Sister. bisa nih kalau mau minta bantuan gitu. Kalau saya ketemunya sih, istilahnya anak-anak gitu kan, hati nuraninya gitu. Anak-anak pang sebenarnya sensitif, Ustaz. Kalau Sensitif masalah, ya. iya. Artinya Ustaz. cupu-cupu gitu ya. Hello Kitty, Ustaz. Hello Tampangnya Rambo. Ya, Rambo. Iya, hatinya Romeo. Oh, Akbar. Ya nah lihat dong ini cemongnya di mana. Nah. Kasih lihat dong. Gitu. Ya. Iya nggak apa-apa gitu. Karena di sini nih. Oh, di situ I love ya? you Mama, I love you Mom. Oh, ya, banyak deh tempat-tempat lain gitu ada gitu. Ada di sini, Ustaz. Tuh. Ada di sini juga. Itu kenapa harus, motivasinya apa dulu itu? Kenapa harus digambar gitu? Karena apa ya, Ustaz? Ya mungkin gengsi Ustaz. Karena gengsi, belum tahu juga agama ke sana-sana gitu. Jadinya ya jeblos jadi Ustaz. Semakin banyak tatonya, semakin levelnya semakin naik, enggak? Bukan Ustaz, kalau Enggak itu gitu. nggak harus, Ustaz. Oh, enggak ngaruh ya. Nggak harus. Enggak di kalangan anak pang gitu, enggak ada level-level gitu, enggak ada. level-level. Hanya ekspresi gitu ya. Ekspresi. Mereka itu mengekspresikan dirinya sendiri. Kalau saya ntar tatonya
nanti ada di Batu Nisan. Ya Allah. Ya kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pasti. Pasti. Iya, alhamdulillah. Banyak pelajaran ya Indonesia. Iya, orang misalnya dia terjerat hutang riba, kita bantu negosiasinya biar tenang. Rentennya juga kita tekan, lu jangan nagih-nagih mulu. Ini orang kalau ditagih dia puyeng, gimana mau cari duitnya gitu kan. Pokoknya tenang, dibayar berapa bulan nih kita Iya. bantuin gitu kan. Dan Nah, banyak untuk juga cara bayarnya nih kita sambil jualan madu ini kan itu gitu yang ya. baru saya pengen bilangin. Banyak dari teman-teman yang aduh gue bingung nih bayar utangnya, aduh gue bingung nih bayar utangnya, aduh gue bingung nih udah gadein ini itu. Ayo kita usaha, kita naikin perekonomian orang muslim, ayo kita bareng-bareng naik perekonomian muslim. Kita harus jadi orang kaya lah kalau kata guru Yono gitu kan, karena orang muslim harus kaya lah. Mudah-mudahan juga muslim-muslim yang lain mudah-mudahan dari kayaknya harta yang bisa berbagi, bisa membantu sama lain, sama muslim. Alhamdulillah. Jadi beli madu di sini manfaatnya banyak ya, selain Alhamdulillah. sehat, terus jadi ikut berbagi, terus menolong yang jualan juga gitu kan. Perekonomian mereka naik. Dan banyak juga yang Wah, ketahuan kita di pinggir rel nih, ada Ya, kereta lewat. ya nggak ini lah. Emang dasarnya kita orang lingkaran. Iya. Kita orang lingkaran. Nah, ada iklan dulu lewat tuh. Itu suara pesawat loh itu. Ya Allah. Pesawat listrik. Iya alhamdulillah. Jadi banyak pelajaran yang dari madu banyak banget pelajaran. Sahabat-sahabat yang ngebantuin Yono nih, mereka ngejual buat program juga muatafis nih untuk ngegaji gurunya, istilahnya untuk berbagi Jumat berkah atau santunan anak yatim atau untungannya untuk bencana. Ya alhamdulillah bisa ketemu orang-orang baik. Allah Akbar. Nah, terakhir apa nih pesan yang bisa Yono sampaikan nih untuk penonton channel Sutrisno Nur Humaydi nih? Ya pokoknya semangat aja lah sebelum meninggal, semangat terus sebelum meninggal. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, terima kasih Yono nih, semoga jualan madu kita berkah, Amin, lancar amin, gitu ya, amin ya. Amin. Oke nih, kita goodbye dulu. Nanti ngomong-ngomong sama teman-teman Pang, boleh kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Insya Allah siap Ustaz. Nah, siap, alhamdulillah. Wih, Sialang udah serem harganya. Nah, itu madu Riau Sialang. Gimana nih Yono? Coba dites. Ini saya bersama Yono. Yono nama panjangnya apa, Yon? Mariono. Hah? Mariono. Mariono ini dia penjual madu kawakan. Penjual madu kawakan nih. Jualannya udah ugal-ugalan. Tapi saya tertarik ini nih, jual madu ugal-ugalan tuh konsepnya gimana? Ya jual madu sambil bersedekah sih kali itu. Jadi Jual ya, madu sambil bersedekah. Jadi jual madu keuntungannya untuk bersedekah. Oh gitu. Sekaligus untuk operasional, Ya. sedekah itu ya. Istilahnya ya alhamdulillah buat kegiatan. Nah, coba gimana rasa ini? Ini madu Sialang Riau nih. Mantepnya alhamdulillah. Ini pelanggannya tetap loh ini. Oh ya alhamdulillah. Tapi gimana ini aromanya? Berasa ya? Berasa. Nah, ya kalau ini madu Rumput. Ini madu rumput nih, madu sejuta umat. Ya, alhamdulillah. Karena ya paling laris. Iya. Itu harus digoyang berapa kali? Madu. Ya, ekong. Gimana? Coba rasanya manis ya? Iya. Iya, manis. Kalau anak-anak suka yang ini manis. Cuman kalau orang tua dia sukanya yang ini
yang kuning, Iya. yang manisnya ringan. Iya. Nah, itu manisnya ringan, enak. Yang Tuh. dominan kesengon ya. Seth? Iya. Kita jualan madu gimana? Sekarang kan pandemi udah turun nih. Ini jualan madu kayaknya